Rotasi kok bisa aneh banget ya? Kita bisa ngerasain geraknya, dan semua objek juga berotasi. Mulai dari galaksi sampai atom, alam semesta bikin kita terus muter. Tapi anehnya, rotasi bumi lebih sulit dibuktiin daripada revolusinya mengelilingi matahari. Pada tahun 1610, Bapak ilmu pengetahuan modern, Galileo, pertama kali ngebuktiin kalau bumi dan planet lain di tata surya berevolusi mengelilingi matahari. Dengan teleskopnya, dia ngeliatin kalau Venus mengalami fase mirip bulan. Jadi bisa disimpulin kalau Venus berevolusi mengitari matahari. Berarti semua planet di tata surya kita juga berevolusi. Tapi baru 241 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Maret 1851, Leon Foucault ngebuktiin kalau bumi berotasi. Dalam pengamatannya, Foucault memasang pendulum raksasa di langit-langit Pantheon setinggi hampir 61 meter di kota Paris. Kalangan saintis dan jurnalis juga ngelihat lantai di bawah pendulum ikut muter. "Bumi kita muter," seru mereka dalam bahasa Prancis. Rotasi juga punya keanehan lain loh. Meski bumi berotasi dengan kecepatan tetap, permukaannya nggak bergerak sama cepat saat garis lintangnya berlainan. Hal yang sama juga terjadi di semua planet dan bintang. Permukaan bumi bergerak paling ngebut di Khatulistiwa dengan kecepatan 1670 km per jam. Berarti lebih ngebut dari kecepatan suara yang cuma 1225 km per jam. Di dekat kutub pada garis lintang 45 derajat, bumi kita berputar pada kecepatan 1180 km per jam. Tapi kalau kamu berada di kutub utara atau selatan bumi, kamu perlu waktu selama 24 jam cuma untuk muter satu kali. Pasti lama banget tuh nungguinnya, apalagi suhu di sana super dingin. Kecepatan rotasi diferensial bumi kayak gini ngebentuk sabuk dan pita di atmosfer dan permukaan bumi. Jupiter memang terkenal dengan sabuk dan pita awannya yang terbentuk oleh rotasinya sendiri secepat 45.000 km per jam. Tapi sabuk dan pita di permukaan bumi malah nggak begitu dilirik ya, padahal planet kita juga punya. Di kutub utara dan selatan bumi ada lapisan es putih, lalu di gurun pasir yang kering ada pita dan sabuk selang-seling dengan vegetasi hijau yang lembab. Kondisi geografis ini terlihat paling jelas saat kita mengamati rotasi bumi dari ruang angkasa. Makanya lembaga antariksa memanfaatkan rotasi diferensial bumi dengan meluncurkan roket sedekat mungkin dengan Khatulistiwa. NASA memakai Tanjung Canaveral di ujung selatan Florida, dan lembaga antariksa Eropa (ESA) memakai pusat antariksa Guyana di Guyana, Prancis, Amerika Selatan, yang juga berlokasi di dekat Khatulistiwa. Karena permukaan bumi di dekat Khatulistiwa berotasi lebih cepat, roket di atasnya bisa masuk ke ruang angkasa dengan dorongan khusus. Dorongan ini nggak akan muncul di lokasi peluncuran di dekat kutub. Nah, dengan meluncurkan roket di dekat Khatulistiwa, mereka bisa hemat bahan bakar. Sumbu rotasi raksasa gas Jupiter lebih tegak daripada sumbu matahari. Bintang induk kita ini miring pada sudut 6 derajat, sedangkan Jupiter cuma 3 derajat. Posisi Jupiter hampir tegak, dan kecepatan rotasinya juga tinggi, sehingga rotasi penuhnya cuma berlangsung kurang dari 10 jam. Jupiter bisa diibaratkan seperti giroskop raksasa, dengan keseimbangan giroskopis dan gaya gravitasinya yang sangat kuat, seluruh tata surya kita jadi stabil. Jadi bisa dibilang, Jupiter menghalau berbagai faktor pengganggu yang bikin kacau orbit planet lain di tata surya kita. Tanpa Jupiter yang berotasi mirip giroskop, tata surya kita mungkin nggak akan stabil selama miliaran tahun. Sistem exoplanet nunjukin tanda-tanda chaos dalam orbitnya. Sistem ini juga bisa memanfaatkan Jupiter yang mirip giroskop untuk membuatnya stabil. Bisa kelihatan kan kalau rotasi punya peranan penting? Sedangkan pada matahari, rotasi diferensialnya berpengaruh besar pada aktivitas bintik matahari. Jadi, bintik matahari adalah area gelap yang muncul di permukaan matahari. Bintik ini biasanya muncul di tengah garis lintang utara dan selatan matahari. Dan saat bertambah aktif, bintik ini akan mendekat ke ekuator. Bintik matahari jarang banget kelihatan di bagian atas atau bawah karena pengaruh rotasi diferensial. Gas di ekuator matahari bergerak lebih cepat daripada di kedua ujungnya. Gerak diferensial gas ini membelokkan garis medan magnet di matahari, lalu membuatnya semakin ngebut. Bintik matahari adalah erupsi magnetik yang menembus naik ke permukaan matahari, melepaskan gas listrik sampai jauh ke ruang angkasa, dan memancarkan radiasi ultraviolet kuat yang juga sering mengarah ke planet kita. Waduh! Tapi nggak apa-apa, kita punya rotasi diferensial bumi sebagai pelindung. Rotasi bumi nggak cuma berlainan di bagian permukaan, tapi juga sampai ke inti bumi.
Analisis seismik pada gelombang kejut gempa menunjukkan inti logam bumi berotasi sedikit lebih cepat daripada permukaannya. Para saintis memperkirakan rotasi diferensial inti logam bumi di dalam logam cair yang lebih lambat menghasilkan magnetosfer yang bergerak naik dari kutub bumi ke ruang angkasa. Magnetosfer ini melindungi bumi dari gas listrik matahari. Jadi, kita bisa bernafas lega karena ada rotasi. Mantap! Gempa dahsyat berkekuatan 9 skala Richter di pesisir Jepang pada tahun 2011 lalu telah mengubah susunan massa kerak bumi hingga menyebabkan rotasinya lebih cepat. Waktu satu hari kita jadi lebih singkat 1/1,6 juta detik. Tapi kita makin terbiasa ngerasain rotasi bumi yang melambat. Bumi yang berotasi dengan gerakan pasang surut laut akibat gravitasi bulan bisa menguras energi kinetik rotasi. Lalu planet kita mulai melambat dan tiap harinya jadi 1/2000 detik lebih lama. Wah, berarti kita perlu nyocokin jam dulu nih. Tahun kabisat punya tambahan satu hari pada tanggal 29 Februari tiap 4 tahun. Tujuannya untuk menggenapkan kala revolusi bumi yang berlangsung selama 365 seperempat hari. Tapi detik kabisat sering ditambahin ke jam untuk nyocokin rotasi bumi dengan waktu kita. 27 detik kabisat telah ditambahin ke jam kita sejak tahun 1972. Detik kabisat terakhir ditambahin pada 31 Desember 2016 untuk ngepasin jam kita menjadi pukul 6:59,6 malam. Beda waktunya tipis banget ya, tapi rotasi bumi kita memang semakin ngebut. Bumi biasanya berotasi penuh selama 86.400 detik menurut pengukuran jam atom di berbagai lokasi yang dikoordinir oleh layanan khusus di Paris. Tanggal 19 Juli 2020 adalah hari terpendek yang pernah tercatat. Durasinya sekitar 1,46 milidetik lebih singkat dari hari biasa yang umumnya berlangsung selama 86.400 detik. Aduh, kalau hal ini terus terjadi selama 5 tahun ke depan, mungkin waktu kita perlu diberi detik bisa negatif untuk nyocokin jam dengan rotasi bumi yang makin ngebut. Komputer dan satelit akan kelihatan aneh saat nunjukin tanggal 1 Januari jam 0:00. Lalu banyak orang akan bilang kalau waktu nggak bisa berjalan mundur. Bumi kita nggak berputar mundur atau berhenti berputar kok. Ini malah nanti bisa jadi petaka dahsyat. Berapapun kecepatan diferensialnya, semua benda bisa hancur saat berotasi di bumi. Mungkin hal yang sama juga terjadi pada Venus sebagai planet terdekat kita. Rotasinya mundur dan sangat pelan, beda banget dari planet lain. Kenapa bisa gitu ya? Ada beberapa teori yang ngejelasin soal rotasi mundur pada Venus yang berbeda dari planet lain. Cairan di dalam bola yang berputar seperti planet punya banyak kelembaman. Saat kamu ngambil telur dari kulkas dan langsung memutarnya, telur itu juga nggak akan mau muter. Coba aja, cairan di dalam telur tetap ada di posisi semula dan kelembamannya bikin kamu nggak bisa muter telur. Tapi setelah nyobain beberapa kali, kamu akan bisa memutarnya sampai sulit dihentikan. Lalu saat kamu mengambil dan menaruhnya lagi, telur itu akan muter lagi karena kelembaman cairan telur masih bergerak maju dan kamu cuma menghentikan perputaran cangkang. Nah, hal serupa juga terjadi di Venus. Tapi kira-kira rotasi mundur Venus sama kayak pukulan backspin di tenis meja nggak sih? Mungkin ada mirip-miripnya. Kamu tahu kan kalau satu hari di Venus lebih lama dari 1 tahunnya? Untuk berotasi mundur secara perlahan, Venus perlu ngabisin lebih banyak waktu daripada saat berevolusi mengelilingi matahari. Bahkan, gerak Venus melambat drastis selama 6,5 menit dalam 25 tahun terakhir loh. Kalau di dalam Venus masih ada zat cair dan gerakannya terus berlangsung, mungkin planet ini akan mulai berotasi maju lagi. Biar kompakan sama planet lain kan? Tapi rotasi mundur dan maju ini sebetulnya cukup misterius. Mungkin semuanya memang berotasi maju. Coba deh, kepalkan tangan kananmu dan angkat jempolmu untuk menunjuk arah utara. Lalu putar pergelangan tangan ke arahmu. Nah, inilah yang dimaksud dengan gerakan maju. Jemarimu berada di sebelah kiri tangan kanan dan bergerak ke arahmu. Lubang hitam, tata surya, galaksi, atom, bintang, dan semua objek lain terlihat berotasi maju, tergantung pada sudut pandang si pengamat. Eksperimen di Large Hadron Collider menunjukkan partikel subatomik bergerak ke kiri alias maju, seakan-akan kita berada di alam semesta yang kidal. Lalu kenapa pembuka kaleng dan meteran manual untuk orang kidal masih sulit banget dicari ya? Nggak tahu juga sih, itu masih jadi misteri.
Di antara semua planet tata surya, bumi kita unik karena satu-satunya yang memiliki kehidupan. Tapi, bagaimana jika kita punya pesaing? Bagaimana jika bumi kedua muncul begitu saja? Maka akan ada dua skenario berbeda. Yang pertama adalah kehancuran kedua planet. Yang kedua, memiliki akhir yang tak terduga tapi cukup logis. Tapi, mari kita mulai dengan skenario bencana. Bumi kedua dengan kondisi sama hanya ada jika benar-benar menerima kadar sinar matahari yang sama dengan planet kita. Orbit yang diikuti bumi kita sempurna untuk mendapatkan kadar panas matahari yang diperlukan. Jika kita sedikit lebih jauh, seluruh permukaan planet kita akan menyerupai Antartika. Dan jika bumi sedikit lebih dekat ke matahari, kita semua akan tinggal di gurun besar yang dihuni makhluk hidup yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi, untuk bumi kedua yang identik dengan kita, planet tersebut harus mengikuti orbit planet kita. Dua benda besar bisa berada dekat satu sama lain. Penyatuan bumi dan bulan adalah contohnya. Tapi, kalau objek kedua memiliki berat dan ukuran yang sama dengan planet kita, tidak akan ada cukup ruang bagi keduanya. Gravitasi dua bumi akan menjadi masalah besar. Dua dunia akan bertabrakan karena keduanya akan saling menarik. Proses ini akan berlangsung selama ratusan juta tahun. Dan pada akhirnya, keduanya akan berubah menjadi satu dunia raksasa. Dan serpihannya akan terlontar di sekitar planet yang baru terbentuk menyerupai cincin di sekitar Saturnus. Atau salah satu planet akan mendorong yang lain keluar dari orbitnya. Dalam hal ini, salah satu bumi akan melaju menuju matahari dan terbakar di atmosfernya. Penting diingat bahwa bumi bergerak pada kecepatan 107.826 km per jam setiap saat, 80 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Dan sekarang, bayangkan dua planet besar yang saling mendekati dengan kecepatan seperti itu. Bahkan organisme mikroskopis hidup di mulut gunung berapi tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah kedua bumi bertabrakan. Bahkan bulan akan hancur berkeping-keping akibat gelombang ledakannya. Tapi, mari kita bayangkan bumi kembar mengikuti orbit lain di suatu tempat antara Mars dan bumi. Bahkan dalam situasi ini, kehidupan orang akan berubah selamanya. Omong-omong, teori yang menyatakan bumi mungkin memiliki kembaran muncul sejak lama. Ilmuwan masa lalu percaya planet kedua bisa bersembunyi di sisi yang berlawanan dari matahari. Berkat teknologi modern dalam astronomi, kita tahu teori ini tidak benar. Jika tidak, teleskop kita dan peralatan lainnya akan sudah menangkap beberapa sinyal dari planet ini. Para ilmuwan mempelajari benda-benda angkasa yang berjarak ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mereka pasti akan memperhatikan dunia lain di kawasan ini. Bagaimanapun, mari kita bayangkan bumi kedua memang ada dan kita telah menemukannya belum lama ini. Seluruh bidang astronomi dan astrofisika akan segera menerima dana senilai ratusan miliar dolar. Studi tentang kembaran bumi akan menjadi prioritas bagi banyak orang. Para ahli akan mengemukakan ratusan hipotesis seperti apa bumi kedua dan apa yang terjadi di sana. Planet ini berada pada jarak yang hampir sama dari matahari seperti kita. Ini berarti cuaca harus sama di sana. Segera saja ilmuwan menemukan bahwa kembaran bumi punya air cair dan benua, tapi berbeda dengan kita. Bentuk dan lokasinya berbeda. Kemungkinan besar di sana juga ada kehidupan. Tapi, apa asal-usulnya? Ada hipotesis yang menyatakan kehidupan di planet kita muncul berkat asam amino dibawa ke bumi oleh meteorit. Sangat mustahil hal yang sama terjadi pada dunia lain. Kehidupan kemungkinan besar muncul di sana dengan cara yang sama sekali berbeda. Mungkin ikan tidak keluar dari air di planet itu, dan makhluk cerdas pertama muncul di laut. Bentuknya bisa seperti amfibi dengan sisik dan siripnya, atau gurita seperti monster dengan tentakel besar. Ikan di bumi kedua bisa saja keluar dari air dan menumbuhkan kaki dan tangan. Tapi bagaimana jika semua makhluk ini tidak suka berjalan di tanah? Lalu dunia ini mungkin dihuni oleh manusia burung cerdas, atau kehidupan bisa saja berasal jauh di dalam tanah. Kemudian evolusi akan menciptakan tikus mondok humanoid atau cacing yang sangat kompleks. Untuk mencari tahu pasti, para ilmuwan mengirim rover ke sana. Misi serupa ke Mars sukses besar, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan yang satu ini. Semua orang di bumi sedang menunggu. Apa yang akan ditemukan oleh rover di sisi lain? Butuh beberapa tahun agar rover tiba di sana. Anehnya, 2 hari setelah peluncuran, rover kembali. Tapi ini bukan rover kita. Selama ini, penduduk bumi kedua telah mengawasi planet kita juga. Pada satu titik, mereka juga mengirim probe yang terbuat dari bahan yang sama dengan kita. Probe tersebut punya kamera dan alat perekam. Tapi semua orang khawatir karena rover tersebut terlihat mirip dengan laba-laba mekanis. Mungkinkah tarantula raksasa hidup di dunia itu?
Para ilmuwan memahami kita perlu berkomunikasi. Kita mengirim tamu kita sinyal radio dengan beberapa informasi tentang peradaban kita. Mereka menangkap pesan ini juga mengirim sinyal mereka sendiri, berisi simbol aneh yang menyerupai goresan. Para ahli bahasa di seluruh dunia mencoba menguraikannya. Sementara itu, para astronom mengirimkan rekaman pidato manusia kepada para tamu. Beberapa hari kemudian, satelit kita menangkap pesan dari tetangga luar angkasa kita dengan suara mereka. Ilmuwan akan memutar rekaman itu. Seluruh dunia mendengarkan dengan napas tertahan. Terdengar geraman mengerikan dan benar-benar tidak dapat dipahami. Ada jeda dan irama yang tidak biasa. Tapi tidak ada yang menyerupai ucapan manusia. Seisi bumi panik. Semua negara bersiap menghadapi invasi. Hal paling penting sekarang adalah membangun perisai untuk melindungi planet ini. Tidak ada yang bisa menerjemahkan pesan. Mungkin saja tetangga kita juga tidak bisa memahami kita. Semua orang membuat upaya terakhir untuk membangun beberapa kontak. Kita mengirimkan video dengan bahasa isyarat dan tanda bahwa kita hanya menginginkan perdamaian dan kerjasama. Jawabannya tidak butuh waktu lama. Satelit kita menerima file video mereka. Ilmuwan memutar kembali rekaman tersebut. Isinya sangat mengejutkan. Kita melihat dinosaurus dalam baju robot. Kehidupan di bumi kedua berkembang dengan cara sama seperti di planet kita. Tapi, meteorit jumbo yang tersohor itu tidak jatuh di sana. Selama jutaan tahun evolusi, dinosaurus menjadi makhluk pintar. Dalam video, mereka menggeram dan menunjuk dengan cakar mereka pada gambar bumi kita. Kemudian mereka menggeram lebih keras dan apakah itu tawa? Rekaman berakhir. Banyak orang menganggap ini pengumuman invasi. Beberapa tahun telah berlalu. Selama waktu ini, ilmuwan telah bertukar pesan dengan dinosaurus beberapa kali dan tampaknya kita mulai memahami mereka. Ternyata para reptil itu juga menginginkan perdamaian. Mereka mengatakan bahwa planet mereka pernah dihuni oleh humanoid yang mirip manusia, tapi banjir besar melenyapkan mereka. Dinosaurus berhasil bertahan hidup dan berevolusi menjadi makhluk cerdas. Akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum banyak orang menginjakkan kaki di planet mereka. Dan ketika ini terjadi, manusia akan lega, menyadari bahwa kita tidak sendirian. Tapi bagaimana jika tidak ada kehidupan cerdas di bumi kedua? Semua orang di bumi kita juga akan senang. Kita akan tahu bahwa kita akan selalu memiliki rumah lain. Mungkin kita akan segera mulai menjelajahi kembaran bumi atau mulai menambang sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dalam hal apapun, hidup kita tidak akan berubah segera karena planet itu akan terlalu jauh dari planet kita. Puluhan generasi akan berlalu sebelum orang-orang mulai menetap di bumi kedua. Planet kita akan kehilangan lebih banyak dan lebih banyak sumber daya, sehingga semua orang ingin pindah ke dunia baru. Awalnya, hanya orang terkaya yang mampu melakukannya, tapi seiring waktu, perjalanan ruang angkasa akan menjadi lebih murah. Orang mungkin akan menginvestasikan banyak uang untuk membangun surga di bumi kedua. Jika ini terjadi, kita akan mengunjungi dunia ini selama liburan untuk menghirup udara segar dan menikmati alam. Dalam hal apapun, populasi manusia akan tumbuh. Ini berarti bahwa cepat atau lambat, bumi kedua akan dihuni manusia seperti bumi pertama. Kemudian, orang-orang akan mulai mencari rumah baru di antara bintang. Omong-omong, jika ada kehidupan di planet yang mirip dengan kita, mungkin bentuknya seperti gurita. Bahkan ada teori bahwa gurita datang ke bumi dari beberapa dunia lain. Setiap hewan memiliki beberapa tahap perkembangan evolusioner. Misalnya, gajah dan mamut berasal dari satu nenek moyang yang sama 5-6 juta tahun yang lalu. Melihat lebih jauh, hampir semua mamalia berevolusi dari satu nenek moyang yang sama dengan reptil. Setiap spesies telah berubah selama jutaan tahun. Hal yang berbeda terjadi pada gurita. Makhluk ini tiba-tiba muncul di atas silsilah keluarga. Dari sudut pandang evolusi, cumi-cumi harus berevolusi menjadi gurita jutaan tahun dari sekarang. Tapi lihat, makhluk ini sudah ada di sini. Selain itu, gurita sangat pintar. Kode genetik mereka jauh lebih beragam daripada manusia. Mungkin saja gurita aslinya pengunjung dari planet lain yang mirip dengan kita. Tapi tentu saja, ini hanyalah hipotesis.